Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil akhir proyek kewirausahaan kami yang bertema Fakultas. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Gustis Parasinya Kaulika dengan NIM 176251006. Perkenalkan, nama saya Putri Azla dengan NIM 131251327. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 17115141. Perkenalkan, nama saya Jupri Gabriela dengan NIM 422251005. Saya Tiara Putri dengan NIM 191251026. Dan saya Muhammad Abdul Qadir dari Fakultas Farmasi dengan NIM 434251081. Ini untuk fakultas sendiri, ini untuk logonya dan yang lainnya rumah dan eksklusif status. Oke, next. Mengenai belakang akan saya jelaskan. Mahasiswa Universitas Erlangga kekurangan merchandise yang bisa mengekspresikan identitas fakultas mereka dengan harga yang terjangkau. Namun pilihan itu masih kurang terbatasi. Selain aksesoris seperti keychain, manik, gelang, terus stiker itu lebih populer nih karena keestetikannya fungsional dan mudah digunakan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang untuk menghadirkan produk yang relevan dan mudah dibeli secara online. Nah, dari ini kita menunjukkan ide usaha yaitu Fakultis hadir sebagai usaha kreatif yang menawarkan gelang, stiker, dan juga keychain dengan desain khas masing-masing fakultas di Universitas Erlangga. Produk ini dirancang untuk mencerminkan identitas mahasiswa maupun juga pelajar. Dengan harga yang dapat terjangkau, sistem pemasaran online, Fakultas memberikan satu solusi bagi mahasiswa yang ingin memiliki merchandise fakultas yang relevan, mudah diakses dan sesuai dengan keinginan mereka. Untuk ini akan dijelaskan oleh Adira. Oke, di sini saya akan menjelaskan bisnis modal kanvas yang disiarkan oleh yang pertama ide bisnis dari kelompok kami itu berupa gelang-gelang menarik dengan warna yang khas dari bendera fakultas yang ada di Universitas Erlangga. Lalu selain ada gelang-gelang kita juga memproduksi yaitu stiker dengan ciri khas fakultas di Universitas Erlangga. Lalu ada juga gadget yang tetap sama yaitu memiliki ciri khas dari fakultas yang ada di Universitas Erlangga. Lalu dari yang kedua yaitu aktivitas kelompok kami yang beberapa ini memproduksi barang dan desain. Lalu yang kedua, kami melakukan riset pasar yang dilakukan melalui Google Form. Lalu kita juga melakukan promosi di media sosial dan lalu kita juga melakukan penjualan yaitu dengan distribusi langsung dan secara online. Lalu yang selanjutnya ada key resource, yaitu yang pertama ada di desain, yang kedua ada di produksi, yang ketiga ada kertas dan produksi, yang keempat ada dan yang terakhir ada matematik. Lalu selanjutnya ada value propositions. Yang pertama yaitu aksesoris seperti wujud dan murah meriah. Lalu yang kedua mampu menunjukkan identitas khusus bagi pemilik merchandise melalui media yang unik berupa aksesoris. Lalu yang ketiga mudah dibeli lewat offline maupun online. Lalu yang selanjutnya ada customer relationship, yaitu kami melakukan yang pertama respon cepat via DM atau chat. Lalu yang kedua kami juga membuat konten interaktif yaitu berupa polling design, ada juga Q&A dan story IG. Lalu yang ketiga ada promo bundling. Lalu yang selanjutnya ada customer segments. Yang pertama ada mahasiswa yaitu sebagai sasaran untuk kami. Lalu selain mahasiswa dia juga menyasar pelajar SMA maupun sederajat. Lalu channel yang digunakan oleh kelompok kami yang pertama stand buzzer. Lalu yang kedua dengan menggunakan media sosial dan kami juga melakukan pemesanan secara online melalui Google Form. Lalu partner yang pertama ada supplier perlengkapan matematik, yang kedua juga vendor yang berhubungan dengan stiker dan keychain. Lalu yang selanjutnya ada cost structure yang merupakan warna kita. Yang pertama ada bahan baku, lalu yang kedua ada vendor percetakan, yang ketiga ada peralatan produksi mulai dari gunting, spidol dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada packaging. Yang selanjutnya juga ada promosi online yaitu dengan device, HP, laptop dan menggunakan kuota yang ada juga. Lalu yang selanjutnya ada revenue stream, yaitu yang pertama penjualan secara online melalui WhatsApp atau Instagram, yang kedua penjualan langsung produk, yang ketiga adalah paket bundling. Selanjutnya untuk strategi brandingnya, pertama di sini kita ada fokus pada desain yang mencerminkan fakultas dan menjaga konsistensi. Ya, di sini juga desain kita bisa custom. Yang kedua di sini ada variasi desain dan personalisasi untuk gelang dan stiker agar lebih menarik. Yang ketiga memanfaatkan Instagram dan WhatsApp dengan konten visual menarik agar lebih mudah dijangkau untuk mendapatkan audiens dan pantau minat pembeli dan sesuaikan strategi yang desain secara penting. Selanjutnya, nah untuk saluran distribusinya di sini kami menggunakan Instagram dan WhatsApp. Konten person kita biasanya dipanggil dengan link. Dan kita juga ada face to face selling.
strategi pemasaran digitalnya, di sini kita sistemnya pre-order, kita juga ada scan untuk contact person di WhatsApp, scan untuk insider di fakultas juga, dan di sini untuk paymentnya kita menyediakan QRIS ataupun cash. Let her ride in the forest with me. Oh, shit, I'm a boat. That shit down, breaking boats, sliding down, shit. Ya, ini salah satu contoh konten untuk video pemasaran yang kita buat. Dan kita juga menyediakan poster di dalam video tersebut yang dalam posternya sendiri ada price list, gambar gambar produknya. Oke, selanjutnya ini ada evaluasi produk dan strategi penjualan. Yang pertama, untuk evaluasi produk sendiri itu adalah bahwa proses pemasukan harga itu belum dapat berjalan dengan optimal karena terdapat beberapa kendala seperti bisa dilihat dalam proses produksi itu manajemen kami masih kurang baik, serta juga ternyata proses penjualan secara langsung itu tidak efektif untuk produk kami, sehingga membuat laba yang kami peroleh itu tidak bisa maksimal. Selanjutnya, oke, kemudian untuk strategi penjualannya, kami itu berfokus kepada sistem pre-order melalui kontak person dan juga media sosial yang sudah kami sediakan. Kemudian ada juga promosi melalui mulut ke mulut ya, antar teman ke teman, sehingga produk kami ini bisa ditemui dengan cepat oleh banyak orang, dan juga distribusi yang dilakukan melalui janji temu pribadi dengan konsumen. Baik, yang selanjutnya adalah hasil dan profitabilitas produk kami. Seperti yang kami tampilkan, pemasukan atau pengeluaran awal kami ada di angka Rp309.000, di mana kita mendapatkan rekap total penjualan atau pemasukan, yakni di Keychain kita mendapatkan total 24 pieces, lalu ada gelang 15 pieces dan stiker 3 pieces, di mana ketika kita jumlah, kita mendapatkan total omset keseluruhan yakni Rp288.000. Dengan kesimpulan, kita memperoleh hasil akhir yakni rugi Rp21.000. Selanjutnya adalah terkait dengan refleksi dan strategi pemberlanjutan dari produk fakultas sendiri. Nah, untuk refleksi dari kegiatan yang sudah kami lakukan dari penjualan, dari proses penjualan produk ini kami dapat menyimpulkan bahwa dibutuhkan manajemen yang baik dan terstruktur dengan rapi agar produk dapat berkembang dan dipasarkan secara lebih optimal lagi. Lalu selain itu, konsistensi juga menjadi faktor utama yang menentukan dari hasil penjualan produk. Dan dengan adanya manajemen serta konsistensi yang lebih baik dan terstruktur terhadap kedepannya, maka penjualan akan menjadi lebih optimal dan brand produk akan lebih dikenal oleh konsumen. Lalu untuk di strategi keberlanjutannya, aku memiliki ada 8 poin. Yang pertama yakni adalah penjualan stabil dan respon positif, yang mana ini akan merasakan peluang yang berkembang dan tetap kuat. Lalu yang kedua, untuk di fokus strateginya itu mungkin akan ditingkatkan lagi pendapatan dan brand serta bukan potong biaya. Lalu yang ketiga, ini ada optimasi dari produk yang dapat berupa tambah variasi stiker atau perbaikan visual, batch kecil yang secara konsisten. Lalu yang keempat yakni ikuti tren dan upgrade produk seperti desain baru atau aksesoris custom dan item yang sedang hype di kalangan mahasiswa. Lalu yang kelima, yakni ada promosi digital secara rutin. Nah, promosi digital secara rutin bisa dilakukan melalui showcase, testimoni, proses pembuatan untuk dapat meningkatkan awareness. Lalu habis itu ada maksimal penjualan langsung di event kampus dan momen ramai di mahasiswa. Dan selanjutnya ada perbaikan koordinasi di tengah, yang dimana terdapat pembagian tugas jelas, jadwal produksi dan promosi teratur. Dan yang terakhir yang menetapkan target, yang dimana pendapatan naik akan menaikkan harga, lalu sehingga kita tuh dapat menuju profit per periode berikutnya. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.